Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Bina SD Kecamatan Mayang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Mayang 4. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya semata kita dapat berkumpul di sini dalam acara presentasi program sekolah SD kita tercinta SDN Mayang 4. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pada hari ini untuk presentasi program sekolah kita. Sedayu, inovatif, bersinergi, selalu menyala, buah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Next Pak. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan judulnya saya akan mempresentasikan mengenai program sekolah seperti yang sudah pernah kita diskusikan di awal tahun ajaran baru. Berikut saya sampaikan terlebih dahulu apa itu program sekolah. Program sekolah merupakan serangkaian kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan tertentu yang dimaksud kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Tujuan sekolah kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang lain mungkin ada tambahan, mencetak anak bangsa, ya. Memberantas kebodohan, kemudian Menambah anak kerasan di sekolah. menambah anak kerasan di sekolah. Lalu mungkin ada pendapat yang lain? Yang jelas mengurangi buta huruf. Iya, mengurangi buta huruf, dan ya Pak, betul Pak, dengan adanya pendidikan di sekolah mengurangi buta huruf. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Jadi ada mencerdaskan anak bangsa, kemudian memberantas kebodohan, menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan hingga anak-anak kerasan di sekolah, dan mengurangi buta huruf. Adapun semua tujuan tersebut sudah tercantum pada visi dan misi sekolah kita, seperti yang sudah kita sepakati di semester kemarin. Baik Bapak Ibu, bisa kita simak terlebih dahulu. Visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang berkompetensi, kreatif, berakhlak, berwawasan lingkungan, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, semua sudah tercantum dalam visi sekolah SDN Mayang 4 yang merupakan tujuan dengan adanya program sekolah. Adapun misi sekolah, yaitu cara kita untuk mencapai tujuannya adalah yang pertama, membekali keterampilan di bidang IT dengan menggunakan fasilitas dan teknologi terkini serta mengintegrasikan pembelajaran yang relevan. Jadi IT kita integrasikan dalam pembelajaran, dan itu sudah kita laksanakan semua dewan guru baik dari kelas 1 sampai kelas 6 serta guru mata pelajaran. Yang kedua, memfasilitasi peningkatan prestasi sesuai dengan minat dan bakatnya melalui pendampingan dan kerjasama orang tua. Kerjasama orang tua di lingkungan sekolah kita itu dapat dicontohkan seperti apa Bapak Ibu? Kerjasama kita dengan orang tua atau wali murid. Ya, dengan adanya paguyuban di masing-masing kelas. Sudah dibentuk semuanya, ada ketua, sekretaris, bendahara di masing-masing kelas sudah ada, dan sudah kita lihat hasilnya dari lomba menghias kelas pada bulan Agustus
Ada lomba apa yang melibatkan wali murid? Oke, membuat ancak, di mana semua kita serahkan kepada wali murid atau paguyuban. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oke, yang sudah kita terapkan di kelas masing-masing. Yang keempat, melakukan pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah dan kegiatan rutinitas keagamaan seperti pembacaan Asmaul Husna serta pembiasaan budaya positif di sekolah. Ini sudah kita laksanakan setiap hari. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, membangun lingkungan sekolah yang toleransi dalam kebinekaan global, cinta budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Hal ini sudah kita terapkan dengan tidak boleh adanya pemberian yang kita tonton bersama serta tidak bosan dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian cinta budaya lokal pada saat karnaval kemarin kita mengusung budaya apa Bapak Ibu? Batik, karena batik adalah produk tanah air, produk lokal kita. Dan yang terakhir adalah membentuk program sekolah yang membentuk kesadaran dan kepedulian lingkungan. Jadi di sini Bapak Ibu, salah satu programnya adalah Satu Sehat Satu Ceria, di mana kita membebaskan sampah plastik dengan membawa bekal dan botol minum dari rumah masing-masing. Next. Baik Bapak Ibu, untuk perencanaan program sekolah kita harus menggunakan sumber data yang valid atau disebut dengan perencanaan yang berbasis data. Adapun sumber data yang dapat kita gunakan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ialah membuka apa? Membuka yang kemarin Bapak Ibu sudah tahu kekurangannya kita di mana, itu namanya apa Bapak Ibu? Raport pendidikan. Jadi kita bisa tahu capaian indikator kita mana yang sudah baik, mana yang sedang, dan mana yang kurang. Adapun berdasarkan gambar poster di depan sudah bisa kita amati untuk SDM yang 4 yang masih kurang apa gitu? Apa itu? Kualitas pembelajaran. Jadi kita menggunakan atau mengadakan program yang lebih spesifik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, next Pak. Sebentar. Yang ada rapot pendidikannya bisa dibesarkan? Paling besar itu Bukanya sadap sini. Jadi berdasarkan rapor pendidikan kita ya, sering-sering bisa kita buka nanti, termasuk untuk pelatihan mandirinya. Nanti saya bantu, ada di sana sudah linknya. Next Pak. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan berdasarkan data yang ada pada rapor pendidikan ialah bisa disingkat dengan IRB ya Bapak Ibu. Jadi IRB itu ada 3, yaitu identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi ibaratnya kita akan membuat suatu bangunan, kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah refleksi, dan yang ketiga adalah benahi. Identifikasi berdasarkan capaian indikator raport setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan indikator capaian mana yang perlu ditingkatkan. Jadi berdasarkan poster yang tadi, indikator capaian yang perlu kita tingkatkan adalah yang berwarna merah, yaitu kualitas pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah dilakukan dengan mencari akar masalah yang ditemukan pada identifikasi masalah. Nanti pada rapor pendidikan sudah ada, jadi kita tinggal membiasakannya saja deh semuanya. Akar masalahnya apa? Seperti yang kemarin sudah dibantu untuk mengeklik ke bawah atau di halaman berikutnya.
Kemudian yang ketiga adalah benahi. Hasil dari refleksi, identifikasi masalah dituangkan dalam rencana kerja tahunan atau RKT sekolah. Next. Bapak Ibu, berdasarkan rapor pendidikan ini adalah untuk inspirasi benahi. Ada 6 poin. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu juga kita perlukan untuk ditingkatkan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran. Dan yang keempat, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Kelima, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah. Yang terakhir adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kurikulum sekolah. Next, Pak. Adapun sesuai dengan koordinasi kita atau kesepakatan kita kemarin sudah di awal tahun ajaran baru tahun 2024-2025 kita menyusun program sekolah yang berbentuk kegiatan. Yang pertama, kegiatan keagamaan, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang dilaksanakan setiap hari atau merupakan program harian. Kemudian sholat duha dan sholat duhur berjamaah ini untuk kelas, semua kelas atau kelas tertentu saja yang kemarin kita sepakati? Oke, kelas berapa saja di Bapak Ibu? Semua kelas. Oke, berarti sholat duhanya semua kelas, sholat duhurnya hanya untuk kelas tinggi saja. Kemudian yang ketiga, Jumat bersih, Jumat berkah. Jadi kita sudah melaksanakan Jumat berkah dengan program untuk nanti belajar berkurban, untuk tahun depan. Kemudian Jumat bersih, kita dapat mengecek kebersihan siswa, mulai dari rambut, kuku, dan gigi, semuanya program kesehatan itu dimasukkan di Jumat bersih di setiap hari Jumat. Adapun program yang kedua terkait dengan literasi. Program yang pertama yaitu kita beri nama Tukar Hati, yaitu satu karya hasil literasi. Jadi anak-anak dibiasakan untuk 1 minggu membaca 1 buku, kemudian menghasilkan 1 karya. Yang boleh, yang tidak kita paksakan kemarin ya, sepakat untuk tidak memaksa harus menghasilkan cerpen atau puisi, tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Lalu hasilnya kita pajang di mading kelas untuk yang masing-masing terbaik kita pajang di mading sekolah. Kemudian terkait program literasi yang kedua adalah kunjungan rutin perpustakaan atau kita beri nama bermain di zona literasi. Yang program tersebut dapat kita susun terjadwal, jadi jadwalnya seperti yang sudah berjalan sebelumnya. Kelas 1 hari apa, biasanya sesuai dengan jadwal olahraga. Untuk selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Kita memiliki ekstra pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian sepak bola, voli dan basket dilaksanakan setiap olahraga pada sore harinya Kemudian ekstra tari, penanggung jawabnya buku dan bukom yang juga dilaksanakan setelah pembelajaran. Dan informatika, penanggung jawabnya Pak Umam dan Pak Nirdam. Lalu program kegiatan yang keempat adalah weekend ceria. Jadi ini namanya weekend. Anak-anak sudah jenuh, dilaksanakan pada hari apa kalau weekend? Sabtu. Kita laksanakan Sabtu. Ada 2 program, yaitu Sabtu ceria atau Sabtu sehat, Sabtu ceria, yaitu anak-anak melakukan senam yang biasanya senamnya SKJ kita buat menyenangkan. Kemarin sudah disepakati dengan apa?
selendang biru, tapi gerakannya tetap gerakan sehat. Bapak Ibu gurunya ikut deh. Satu sehat, satu ceria. Kemudian yang kedua menggunakan membawa bekal dari rumah masing-masing. Membawa bekal makanan sehat dari rumah masing-masing serta membawa minuman dari rumah masing-masing untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang selanjutnya adalah outing class. Jadi untuk hari Sabtu pembelajaran bisa dilaksanakan di luar kelas. Outing class tidak dimaksudkan harus keluar dari gerbang sekolah, jadi bisa di dalam sekolah tetapi dibuat menyenangkan. Misalnya menggunakan media konten lokal. Jadi misalnya terkait dengan seperti kelas 4 waktu saya observasi itu terkait dengan fotosintesis ya Pak Eko, anak-anak bisa dibawa ke luar kelas untuk outing kelasnya. Oke? Next. Baik Bapak Ibu, terkait dengan program untuk mewujudkan visi misi, mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk menunjang kualitas pembelajaran di lembaga kita. Monggo saya persilahkan. Terkait dengan program, kan tadi peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi hal apa yang dapat kita tambahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selain program kegiatan unggulan SDN Mayang 4? Mungkin bisa disampaikan untuk masukannya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk perpustakaan itu kan bermain di zona literasi. Kan tidak harus di ruang kan Bu. Misalkan saya usul ada pojok literasi membaca. Nah, saya itu kepingin ada anak-anak itu kalau membaca bisa santai gitu loh Bu. Tapi tidak harus jadwal, tidak harus ada jadwal kunjungan. Tapi misalkan istirahat anak-anak selain di pojok baca di kelas juga di ruangan terbuka. Misalkan ada di tempat di depannya perpus atau di pojok di bawahnya pohon Bu. Kita buat tempat duduk yang bisa menyenangkan atau bagaimana itu pun nanti dirangkai seperti gazebo gitu Bu misalkan. Yang tentunya yang butuh biaya. Misalkan ada dua di sini sama depannya bagus Bu. Iya, memanfaatkan tempat sehingga anak-anak mungkin nggak cukupnya di perpus bisa di luar. Gitu. Jadi terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Bu mungkin. Hanya sekedar menambahi dari Busung, mungkin yang dimaksud Busung itu adalah pojok baca sekolah ya. Kalau pojok baca kelas di dalam kelas, kalau pojok baca sekolah di luar sekolah. Memang bisa dibuat di program sebaik mungkin, seindah mungkin sehingga anak-anak bisa senang membaca. Tidak harus di dalam seperti itu. Terima kasih Bu Guru. Ada lagi Pak Eko? Terima kasih juga meneruskan apa yang disampaikan Gus Jun dan juga Bu Guru. Saya pribadi dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yawati, bahwasanya di ruang dan di ruang kelas itu akan diadakan literasi baca. Saya berpikir literasi adalah suatu proses membaca yang mana kalau menurut saya pribadi lebih efektif. Anak-anak itu kan juga di bawah. Jadi bagaimana literasi tadi kita proses satu kita bentuk semacam lesehan baca atau lesehan literasi seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk
Ibu Sunawati, Bu Kuku beserta Bapak Eko. Untuk usulnya adalah terkait dengan adanya pojok baca sekolah gitu. Jadi tetap kesepakatannya bagaimana? Tetap di luar ya untuk tempat memanfaatkan lahan kosong yaitu di depan perpustakaan dan di mana Bu? Di pojok kelas 3 Bu. Pojok kelas 3 di depan Kelas 3. penjaga gitu. Iya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau dua tempat itu kita gunakan untuk pojok baca sekolah? Ya, yang tujuannya juga untuk peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu fokusnya literasi anak, yang mana anak-anak bisa membaca dengan santai pada saat istirahat atau pada saat di luar jam pelajaran. Mungkin setelah olahraga ada waktu 15 menit mungkin bisa di sana gitu. Iya. Untuk nanti desainnya menggunakan kursi atau seperti ide Pak Eko yaitu lesehan, nanti bisa kita kondisikan mungkin bagaimana enaknya terkait kita lihat dulu Iya. untuk medannya bagaimana gitu. Jadi ditambah pojok baca sekolah deh Pak Umam bisa diketikkan. Jadi adanya pojok baca sekolah di depan kelas 3 dan di depan perpustakaan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang terfokus pada literasi. Ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditambahkan? Mungkin program untuk peningkatan kualitas pembelajaran lainnya? Ujung Bu Asia, Pak Umar. Kalau misalkan aksesori sekolah Bu, ada bunga-bunga misalnya gitu. Biasanya di tembok-tembok gitu Bu. Sekolah biar sekolahnya lebih indah. Tapi kita desain dengan menggunakan pot bunga. Yang ditempel ya. Soalnya kalau di halaman sebetulnya itu bunganya sudah cukup, cuma untuk hiasan di dinding. di dindingnya gitu. Iya, di dinding kosong yang perlu dikasih untuk tempat bunga yang ditempel. Berarti untuk keindahan untuk keindahan jadi bisa kita programkan untuk tahun depan yaitu dengan adanya pot bunga tempel berarti Bu Sun. Iya. Kemudian kira-kira pot bunga itu biar bisa tetap jadi media pembelajaran enaknya di bagaimana kan? Jadi anak-anak tidak hanya melihat itu sebagai pot bunga, tetapi ada keinginan untuk mengetahui itu kira-kira apa ya? Bunga apa nanti dikasih keterangan? Literasi ya. Berarti Dikasih literasi tulisan-tulisan. Tulisan mungkin ini bunga sepatu nanti keterangannya apa? Gimana Pak? Nanti kan nambah pot bunga, terus ada bunganya. Nanti di bunga tersebut itu nanti dikasih keterangan sekaligus penjelasan bahwa bunga ini nama Inggrisnya ini, terus ini bermanfaat untuk apa saja, mungkin bisa seperti itu. Berarti deskripsinya, Iya, nama bisa. dan deskripsinya. Terima kasih Pak Idam. Jadi ada tambahan dengan adanya pot bunga yang ditempel di masing-masing kelas diberi tambahan nama dan deskripsi serta manfaatnya. Jadi akhirnya tidak hanya tampak seolah-olah itu hanya pajangan bunga, tetapi anak-anak loh ada tulisan apa di sana. Jadi merangsang mereka untuk mendekat dan secara tidak sadar tanpa kita paksa mereka akan membaca. Terima kasih. Bisa juga untuk misalkan di depannya kelas 3 ada tanaman toga Bu, jadi mengenalkan anak dengan seperti kunyit, jahe gitu. Berarti tidak hanya fokus ke bunga-bungaan ya Bu, ditambah tanaman toga. Ya betul, itu bisa untuk media pembelajaran juga nanti.
pojok baca tadi. Pojok baca sekolah. Baik, ada tambahan 2. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke. Saya menambahkan yang ada hubungannya dengan literasi ini, bagaimana kalau kita memprogram, misalkan setiap 1 semester kita adakan lomba mengarang atau puisi tingkat sekolah, itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya kira juga bisa membantu untuk peningkatan membaca anak. Program apa Bu? Membaca apa tadi? Mengarang dan membaca puisi yang merupakan program per semester nih Bu. Oke, untuk pelaksananya kira-kira enaknya kapan? Dan maksudnya mungkin bersamaan dengan apa momen pada waktu gelar karya, kan itu merupakan program semester. Bisa Ibu. Berarti ada program semester selain gelar karya itu adalah kelas meeting, dimasukkan di kelas meeting yang fokusnya adalah mengarang atau membaca puisi. Pidato boleh atau mewarnai, karena anak-anak tidak mungkin ada yang tidak selalu bisa membaca. Kadang ada yang bisanya menjelaskan menggunakan media gambar, jadi boleh menggambar yang diceritakan kembali. Cerita. Gambar bercerita. Cerita bergambar. Mungkin sekaligus untuk seleksi yang akan diikutkan lomba. Nah, menyelam sambil minum susu katanya Pak Yudha. Berarti sekaligus untuk mempersiapkan lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Oke. Sudah, tambahan 3, ada lagi mungkin? Pak Umam, mana suaranya Pak Umam, Mbak Kom? Operator, dan begitu juga. Mbak Kom, ada program Mbak? Tambun? Untuk solusinya untuk bunga yang ditempel ya, itu dari sekolah atau murid yang sudah. Enaknya bagaimana? Ya, boleh kan Bu? Yang penting tidak ditarget. Iya. Ya. Ya. Disuruh bawa sendiri. Oke, boleh kalau misalnya tidak bisa membeli, mungkin menggunakan barang bekas saja tidak apa-apa, gitu. Malah mungkin lebih bermanfaat dari barang bekas. Oke. Jadi kreativitasnya itu muncul nanti. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya mengusulkan satu lagi terkait dengan observasi yang saya laksanakan kemarin sudah menggunakan media berbasis IT. Bagaimana kalau media tersebut kita tambah dengan game, tapi gamenya tetap edukasi. Jadi menggunakan aplikasi yang mana nanti bisa dibimbing oleh Pak Umam atau Pak Irdam untuk memberikan tutorial terkait dengan game edukasi yang bisa digunakan di kelas. Jadi anak-anak tetap merasa belajar, tetapi versi bermain. Bisa kira-kira dimasukkan Bapak Ibu programnya? Bisa kita belajar bersama gitu. Ya Bapak Ibu. Tambah menarik, tambah semangat belajar, tambah kerasan di kelas. Nanti Bapak Ibu gurunya ada keluar dari kelas. Ini Bu. Ini kan berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Kita mempunyai beberapa proyektor, namun yang bisa beroperasi hanya 1. Mungkin bisa diagendakan, kalau bisa setiap kelas itu ada, biar tidak saling berebut. Ada guru mau menggunakan kelas 3, bu ini saya dulu. Iya. Akhirnya ada pertumpahan darah ya Pak ya. Dan wifi-nya Bu, nggak nyampe ke sini. Harus download kalau pakai game itu kan menggunakan link Bu, jadi nggak nyampe ke sini.
Berarti kendalanya untuk game itu adalah selain sinyal juga adanya proyektor. Mohon maaf Bapak Ibu kalau boleh ditanyakan kira-kira satu kelas butuh berapa LCD? Satu aja cukup? Cukup enggak nanti beli satu masih rebutan sama muridnya. Jadi cukup satu aja nih. Bisa untuk sementara dicatat dulu ya Bu Sun. Jadi adanya proyektor dan mungkin untuk sinyal kita bisa mengkondisikan bagaimana solusinya agar di masing-masing kelas bisa menggunakan game edukatif dan pembelajaran berbasis IT. Yang kemarin kan juga banyak yang menggunakan link YouTube. Kalau tidak di-download otomatis juga butuh sinyal. Game. Tambah game edukasi. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Eko? Cukup? Mungkin Bu, anak-anak perlu juga ya ilmu MBA ini. Maksudnya bukan hanya gurunya tapi ditularkan ke muridnya. Jadi mungkin ada program anak-anak bisa IT gitu. Oke. Jadi anak-anak juga dikenalkan dengan IT secara khusus pembelajarannya. Iya, mungkin waktunya satu bulan. Oke. Itu memungkinkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 atau hanya kelas tinggi aja? Kalau selama ini kelas 6 itu mendapat panggilan dari SMP itu belajar Oke, berarti SD perlu program IT. Oke. Gimana Pak Idam? Siap melaksanakan Pak Umam? Gurunya Pemula. 3 sama Kak. 3 dengan Pak Kom. Iya. Siap? Siap. Siap. Pak, pelatihan IT. Siswa. Ada tambahan Bapak Ibu? Sudah? Saya cukupkan deh. Nanti untuk masukannya adalah menambah bunga tempel di masing-masing kelas yang disertai dengan deskripsi. Kemudian menambah pojok baca sekolah yang letaknya ada di bawah pohon dan di depan perpustakaan. Kemudian mengadakan lomba atau kelas meeting terkait dengan literasi. Yang keempat mengadakan game edukasi. Dan yang kelima adalah pelatihan IT siswa. Oke. Sudah bisa dicukupkan? Oke, menambah. Yang terakhir adalah menambah proyektor. Sampun? Cukup Bapak Ibu? Cukup. Next. Kesimpulan, kita berada pada tahap yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Yaitu yang pertama, penyusunan program sekolah berdasarkan raport pendidikan dan evaluasi program yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Jadi tentunya kemarin waktu diskusi kita sudah mengevaluasi apa yang ada di tahun sebelumnya tetap kita laksanakan dan yang tidak ada kita adakan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penyusunan perencanaan tentunya tidak terlepas dari beberapa tantangan, diantaranya menentukan program kegiatan yang harus diutamakan berdasarkan skala prioritas dan banyak prioritas karena anggaran yang terbatas ya. Dan yang ketiga, untuk data yang digunakan sebagai pertimbangan yaitu raport pendidikan, bisa wawancara dengan murid, jadi kita bisa menanyakan kepada murid mereka mau apa dan bagaimana. Lalu bisa dengan guru, kita saling berkoordinasi dengan karyawan dan orang tua yang kemarin sudah dilaksanakan saat presentasi visi misi serta hasil supervisi pembelajaran yang kemarin saya laksanakan sekaligus observasi praktik kinerja guru.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai program sekolah SDN Mayang 4. Semoga bermanfaat. Mari kita bersinergi untuk Mayang 4 yang menyala. Sedayu, inovasi, bersinergi, selalu menyala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDN Mayang 4 yang berbahagia. Syukurlah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan observasi kinerja kepala sekolah yang tentunya akan berdampak baik untuk kemajuan SDN Mayang 4. Salawat dan salam semoga tercurah berkah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pertolongan dari beliau di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu, tentu yang pertama saya sangat mengapresiasi sekali karena kegiatan hari ini berjalan sangat lancar. Salah satunya ditunjukkan respon positif atau umpan balik yang sangat bagus dari Bapak Ibu. Tadi sudah menyampaikan ide-ide dan unek-uneknya terkait dengan program sekolah. Karena memang indikator kinerja yang dipilih oleh Bu Yusmi adalah memimpin diskusi terkait program sekolah. Tadi sudah disampaikan memang untuk program sekolah itu harus berbasis data, dan tadi sudah ditampilkan rapor pendidikannya. Yang masih merah adalah kualitas pembelajaran. Nah, untuk kualitas pembelajaran ini masih perlu dibedah lagi. Yang rendah itu pada metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau dari daya dukung yang lainnya, atau mungkin rendahnya literasi siswa. Kalau di akar masalah apa, Bu Yusmi? Untuk kualitas pembelajaran pada apa akar masalahnya? Itu kan ada metode pembelajaran, rendahnya literasi siswa. Nah, untuk rendahnya literasi siswa ini tadi sudah tepat apa yang disampaikan Bu Yusmi dan hasil dari diskusi Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menulis tadi masukan-masukannya itu sangat tepat sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi mulai dari tadi Bapak Ibu mengidentifikasi dulu dari permasalahannya adalah literasi siswa. Kemudian ada masukan bagaimana sih caranya, karena untuk bisa meningkatkan literasi siswa kita kaitkan dengan apa visi sekolah, tujuan dari sekolah apa, kemudian dijalankan pada misi, kemudian pada tujuan, dan terakhir itu pelaksanaannya adalah pada program. Karena program itulah yang kita gunakan untuk mencapai tujuan, mencapai visi sekolah. Tadi yang pertama ada lesehan literasi, ya bagus itu Pak, lesehan literasi. Di Tambun itu ada namanya kafe baca, iya kafe baca. Jadi ada pohon-pohon, di situ disiapkan tikar, anak-anak bebas, tapi kemudian di situ ada almari kecil kayak almari gitu Pak sekian, itu ada buku-buku di situ. Bukunya bukan buku pelajaran Bapak Ibu, bisa buku ensiklopedia, buku cerita atau buku yang lainnya, atau buku-buku kalau misalkan pelajaran tapi misalkan komik sains itu silakan diletakkan di situ. Jadi anak-anak membaca cerita tapi masih mendapatkan asupan materi, gitu ya. Monggo itu bisa diadopsi. Jadi ada namanya kafe baca di sana. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan masih tentang literasi, ya. Kita selama ini terus menggaungkan yang namanya literasi, tapi kenyataannya praktek di lapangan itu sangat minim.
memang itu perlu kesadaran betul dan pendampingan. Karena anak kalau hanya disiapkan buku pojok baca begitu, itu anak-anak paling hanya dilihat-lihat aja kemudian ditaruh. Mungkin setelah itu dia, karena anak-anak ini dinamis, dia cepat bosan. Anak-anak fokus itu hanya 30 menit maksimal Bapak Ibu. Untuk bisa belajar fokus itu maksimal tuh 15-30 menit. Setelah itu dia akan mencari aktivitas yang lainnya. Ya, jadi memang perlu pendampingan dan memang kekreativitasan kita sebagai guru, bagaimana agar anak-anak ini tidak bosan. Kemudian yang ketiga ada pojok baca memanfaatkan lahan kosong. Nah, ini juga bagus Bapak dan Ibu. Jadi mungkin anak-anak kalau di dalam ruangan, apa di sini ada perpustakaan? Ada. Ada. Apakah sudah terawat perpustakaannya? Terawat alat-alatnya. Nah, bagaimana dengan buku kunjungan perpustakaan? Ada, Mbak. Apa ada buku kunjungan perpustakaan? Kunjungan tuh ada Bu, tapi semenjak COVID itu sudah enggak. Nah, itu sekarang COVID sudah hilang, perlu Iya. digerakkan lagi. Jadi anak-anak yang hadir ke perpustakaan suruh mengisi buku tamu. Nanti dilihat siapa yang paling aktif datang ke perpustakaan meminjam buku, silakan Bapak Ibu berikan apresiasi. Dilihat hitung di total per bulan. Nanti setiap upacara silakan diumumkan Bapak Ibu. Siapa dalam beberapa minggu atau 1 minggu atau 1 bulan yang berkunjung ke perpustakaan paling aktif, itu silakan diumumkan, anak-anak suruh maju. Kalau mau diadakan boleh diberikan namanya PIN. Jadi anak-anak yang rajin itu misalnya diberi PIN kutu buku. Nah, itu silakan dikasih PIN, disematkan saat upacara. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk anak-anak. Dan itu akan memotivasi mereka untuk sering datang ke perpustakaan. Memang literasi itu gampang-gampang mudah. Nah, gampang-gampang sulit ya. Nah, maksudnya begini ya. Yang penting itu adalah bagaimana membuat anak-anak cinta dulu datang ke perpustakaan. Kalau sudah cinta, mereka mau ambil buku apa aja, paling nggak ada ketertarikan membaca. Gitu. Jadi untuk memanfaatkan lahan kosong, Bapak Ibu sebenarnya bisa menempatkan tempat duduk yang nyaman. Kalau mau yang lebih kreatif, anak-anak silakan suruh membawa botol plastik kosong. Botol plastik kosong itu nanti dibentuk tempat duduk. Kan botol plastik itu kalau digabungkan dia akan sangat kuat. Ataukah itu diisi, namanya ekobrik. Apakah itu diisi dengan potongan-potongan plastik atau kertas, atau mungkin mau dicat, sebenarnya yang pas itu diisi dengan potongan kertas atau plastik. Nah, jadi kalau sudah ada di situ atau mau dicat ya biar warnanya bagus, dibentuklah tempat duduk. Anak-anak nanti di situ ada tempat duduknya untuk membaca. Tapi kalau itu memang agak susah Bapak Ibu lakukan, ya silakan dikondisikan, bisa pakai tikar atau apa. Kemudian apakah di sekolah sudah punya mading? Mading sekolah ada? Ada, Bu. Masih belum tapi cuma konsepnya itu untuk mading bisa. Nah, mading itu bisa dipajang, tetapi karena hujan ya bisa diletakkan di tembok saja. Khawatirnya kalau dipajang di pilar, antar pilar, khawatirnya nanti kalau hujan nanti rusak. Jadi Bapak Ibu untuk mading ini memotivasi anak-anak, apa yang mereka pelajari, mereka kegiatan literasi itu, mungkin pantun, puisi, cerita atau gambar, silakan dipajang di mading itu. Siapa petugasnya? Petugasnya libatkan siswa. Jadi kita ajarkan mereka menjadi pemimpin, kita ajarkan anak-anak ini dengan pilihannya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang namanya duta literasi di sekolah. Nanti mereka yang memotivasi, ayo siapa yang mau mengumpulkan. Nah misalkan saya punya pantun atau puisi atau apa, silakan nanti yang bertugas mengganti dan ketika misalkan dalam waktu seminggu dipajang, nanti dicabut lagi, diganti yang baru. Itu biarkan siswa.
Jadi siswa senang, tapi harus ada guru yang mendampingi. Karena anak-anak kalau nggak didampingi, namanya masih anak-anak. Jadi memang perlu pendampingan yang ajak. Ini ya terkait dengan sampah tadi ya, masih sampah yang untuk apa itu Bapak Ibu, botol plastik ya. Ini juga bagaimana penanganan sampah sebenarnya. Jadi kalau ada kalimat membuang sampah pada tempatnya itu sebenarnya kurang pas. Kalau membayar anak buang sampah, tapi yang tepat adalah bagaimana mengolah sampah. Karena begini, ketika kita anak membuang sampah pada tempatnya, ya sampah itu kemudian dikemanakan. Ketika sampah itu sudah kumpul diangkut, akhirnya sampah itu kan menjadi sebuah masalah. Masalahnya kemudian diangkut ke TPA. Nah itu sama dengan memindahkan masalah sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau diganti dengan mengolah sampah? Ada di situ sampah organik dan anorganik. Yang sampah organik silakan anak-anak diajarkan bagaimana membuat pupuk organik. Itu kalau misalkan beli online itu ada kantongnya sebenarnya. Kemudian dikasih obat sedikit. Nah, Bapak Ibu kalau punya cita-cita mau punya toga enak, pupuk organiknya sudah dapat dari sana. Yang anorganik seperti gelas dan yang lainnya silakan untuk prakaryanya siswa. Ya memang itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita ada niat, insya Allah semuanya tidak akan sulit. Kemudian itu tadi tentang mading sekolah ya, kalau bisa itu diupayakan Bapak Ibu. Saya sampai sekarang masih ingat dulu waktu SD itu saya sering sama guru bahasa Indonesia saya itu disuruh membuat pantun dan puisi. Pantun dan puisi yang saya buat itu oleh guru bahasa Indonesia saya itu dimuat di majalah buku, jadi dikirimkan. Kemudian di surat kabar. Sebenarnya bisa sampai sekarang Bapak Ibu. Nanti karya. Nah, ketika karya saya itu masuk di majalah itu rasa senangnya itu luar biasa. Dan sampai sekarang ini saya akhirnya teringat dulu ya saya itu pernah sama guru saya itu loh suruh buat puisi, buat pantun yang karyanya itu dikirim ke surat kabar dan bisa dimuat di sana. Itu rasa senang dan sampai sekarang saya masih ingat. Dengan guru saya itu saya masih ingat. Dan ketika saya disuruh menuliskan refleksinya guru yang paling berkesan itu siapa? Ya dia yang saya tulis, beliaunya yang saya ceritakan. Karena itu sampai sekarang membekas. Nah ada juga yang misalkan ada guru yang dulu waktu mengajarnya agak keras gitu ya. Kayak guru matematika itu almarhumnya Pak Sumardi dulu ya, kepala sekolah tapi ngajar matematika. Itu saya suruh maju, tapi karena saya tidak bisa, dicoples sama penggaris. Nah itu juga membekas Bapak Ibu. Jadi kita tinggal ingin dikenang murid sebagai guru yang seperti apa. Tapi saya tidak dendam Bapak Ibu ya, nggak seperti sekarang murid langsung laporan. Kemudian untuk pot bunga Bapak dan Ibu ya, tadi juga bagus untuk peningkatan literasinya. Ada papan baca misalkan bunga bougainville, bunga kertas ditulis di situ. Bahasa Latinnya itu apa? Misalkan bunga bougainville bahasa Latinnya apa di sini kan ya bougainville apa gitu. Jadi anak-anak oh ini gitu. Bapak Ibu juga bisa memperkaya pakai papan-papan kecil gitu ya di setiap dinding ini. Misalkan Bapak Ibu mau tingkatkan apa? Iman dan takwa ada nggak di situ divisi misi? Nah, tingkatkan misalkan Asmaul Husna. Bisa Bapak Ibu pakai kertas-kertas yang di Asmaul Husna ditempel di situ bagian pojok mana Asmaul Husna. Jadi anak-anak sambil membaca sambil hafalan. Gitu. Kalau saya itu dulu punya cita-cita seperti ini. Saya tidak membiarkan space kosong di sekolah. Harapan saya apa yang anak-anak lihat itu adalah bahan belajar. Ketika ada di situ, oh ada materi yang ini loh, yang bisa oh ini masuk untuk pelajaran. Nah untuk pot ini sebenarnya Bapak Ibu bisa membuatnya dari galon bekas ya. Galon bekas yang dicat kemudian dibalik itu, yang itu bisa untuk apa bunga ya, pot bunga yang bagus ini. Sebenarnya tidak. Saya gini Bapak Ibu, kita itu jangan selalu berbasis aset finansial.
Jangan selalu nggak ada anggarannya. Kalau sebenarnya kita itu bisa lebih kembangkan ya, ada komunikasi misalkan dengan orang tua. Itu sebenarnya bisa Bapak Ibu sampaikan kepada wali murid. Nah kalau tadi Bapak Ibu bisakah melibatkan wali murid, silakan. Agar wali murid punya rasa kepedulian terhadap sekolah. Sebenarnya wali murid itu entah itu di desa, di kota, kalau kita ajak ngobrol tentang putranya, pasti mereka peduli. Tinggal bagaimana seni kita berkomunikasi menyampaikan kepada wali murid. Asal satu, tidak ada paksaan. Serahkan pada wali murid, Bapak Ibu sekolah punya program seperti ini. Bagaimana ya biar ini menjadi bagus. Kemudian untuk kafe baca itu bisa dimasukkan pada anggaran. Nah untuk anggaran ini Bapak Ibu, mengapa ketika menyusun RKAS ya sekolah memang harus duduk bersama? Karena apa? Untuk analisis kebutuhannya apa saja yang dibutuhkan. Jadi RKAS sendiri kan tidak monoton, tidak kompas setiap bulannya kebutuhannya tetap aja. Akhirnya itu tidak ada tidak ada peningkatan. Ini. Kemudian untuk toga, tadi ada yang menyampaikan toga itu bisa masuk ke P5 Bapak Ibu. Jadi misalkan anak-anak sampai diajak membuat jamu. Nah ini sedikit saya sampaikan yang terkait dengan P5. P5 itu jangan ujuk-ujuk anak-anak diajak praktek. Tapi di dalam P5 itu ada kegiatan literasinya. Anak-anak berlatih untuk berani mengutarakan presentasi. Kan di situ ada tahapan-tahapannya. Jadi di dalam modul itu ada aktivitas, ada alurnya. Mulai dari mencari informasi. Mencari informasi bagaimana? Anak-anak diajak membaca dulu. Setelah itu besoknya lagi apa? Diajak berkunjung. Anak-anak suruh wawancara ke wali murid. Untuk membuat jamu ini, itu bahannya apa saja? Untuk membuat jamu ini manfaatnya apa? Bagaimana cara membuat? Ketika anak sudah dapat, nanti besoknya lagi. Ya, silakan anak-anak menuliskan laporan. Kemudian ambil kesimpulannya bagaimana. Nah, kemudian besoknya lagi barulah mengenal bahan-bahan jamu. Mungkin anak suruh membawa namanya, kemudian mengenal tanaman. Barulah diajak untuk menanam. Di tanaman itu ada berapa? Misalnya tanaman jahe, kunir itu berapa lama? Bapak Ibu misalkan tanaman masuk tanaman toga itu ya, berapa lama dia bisa sampai ada rizomanya, ada akarnya yang bisa digunakan untuk jamu. Nah, setelah itu baru anak-anak itu belajar lagi, ada literasinya lagi, ada mereka mencari informasi lagi. Setelah itu barulah kalau sudah ada bahan-bahannya, ayo kita praktek membuat jamu. Lalu bagaimana sampai cara pemasaran, misalkan kewirausahaan yang dengan ambil, sampai membuat jamu caranya bagaimana, kemudian sampai dimasukkan ke botol itu bagaimana. Jadi tidak ujung-ujung anak-anak ini diajak untuk praktek. Memang senang anak-anak, tapi di situ anak-anak tidak akan dapat nilai goalnya itu tidak ada, karena hanya dapat membuat jamu ya sudah. Jadi anak-anak nanti tidak akan dapat ininya. Tapi kalau diajak tahapannya, anak-anak itu literasinya dapat, keberaniannya dapat, mengkampanyenya dapat, dan nanti bisa diundanglah wali murid untuk melihat itu. Dan yang panjenengan dokumentasikan adalah proses ketika anak-anak itu melakukan kegiatan. Jadi jangan asal ujung-ujung besok bawa ini ya, lipat bawa jahe ya, ayo kita buat jamu gitu. Itu nanti kita anak nggak dapat nilainya. Nah seperti kemarin ada juga membuat keripik singkong. Saya tanya, Bu, wah enak ya buat keripik singkong. Iya Bu, gini modulnya ada enggak? Modulnya masih nyusun. Nah kalau modulnya masih nyusun, berarti dia melakukan kegiatan itu apakah tidak sesuai dengan alur? Karena dalam P5 itu ada alurnya. Nah kalau saya tanya, Bu, ini kok buat keripik singkong, modulnya kan tidak, masih mau membuat. Loh, Bu, berarti tidak sesuai dengan alur. Ini Bu, yang penting anak-anak diajak praktek dulu lah, ya salahnya di situ. Memang senang anak-anak dapat itu, tapi hanya makanya P5 itu satu tema dihabiskan hanya 1 minggu.
yang benar satu tema adalah satu semester. Jadi untuk itu toga bisa masukkan ke P5. Ada kegiatan literasinya di situ, Bapak. Kemudian untuk lomba literasi dalam kelas meeting, ya itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Ya, ada mengarang, kemudian bercerita, lomba mendongeng. Gitu. Ya, ada duta literasinya dipilih, kemudian diberi pin. Terus kalau kelas meeting ada seperti itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Terus lagi ini Bapak Ibu, oh ya tadi yang ini ya bercerita apa? Gambar bercerita ya sambil untuk menyaring. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk kegiatan itu kelas meeting bagus untuk melatih anak-anak tidak harus kelas meeting. Setiap Senin Bapak Ibu lakukan ada pertunjukan saat upacara. Jadi gantian per kelas. Nanti kalau wali murid tahu, sebenarnya panjenengan nggak usah repot-repot bingung cari murid sebenarnya. Jadi kan kalau sudah berikan ada program, ada pelayanan yang bagus, wali murid akan datang sendiri, nggak usah repot-repot dengan jualan. Jualannya dari itu tadi, kegiatan sehari-hari. Hari Senin ketika mereka datang, pastinya wali murid tahu ya. Tidak usah butuh, Bu nanti nggak ada biaya, udah harus Bapak Ibu. Misalkan anak-anak di kelas berapa yang ada pelajaran menari misalnya, kelas 5, kelas 6, tari apa yang kamu bisa anak? Tari jaranan, oke, nanti tampil untuk ya setelah upacara tampil ya. Wali murid sewenang itu. Saya tuh kalau mancing dulu waktu jadi guru nih, Bapak Ibu besok anak-anak kita tampilkan untuk upacara ya. Setelah upacara mereka tampil dilihat guru dan teman-temannya. Itu sewenang, tidak usah. Bapak Ibu nyewa, pakai baju seadanya dari rumah. Apa itu Bu? Sesuaikan. Kalau misalkan tarinya anak-anak ternyata jaranan, wes gini aja, pakai celana hitam, atasnya kaosnya putih, anak-anak bawa sewek, nanti di seweknya itu dihias di pahanya, jadi apa namanya itu. Terus saya ini sedikit Bapak Ibu, ternyata wali murid itu digitukan tuh dipancing tuh mereka langsung inisiatif. Ini aja sudah Bu, biar nanti kudanya kan nggak usah kuda Bapak Ibu, saya gini. Kalau kuda kan masih bondo, biar sudah pakai kuda katanya. Saya buatkan dari kertas emas untuk buatkan ininya Bapak Ibu. Apa itu namanya? Ya selempangnya. Terus ininya mahkotanya silakan Bapak Ibu, anak-anak bisa berkreasi sendiri. Nah, ketika datang ke sekolah wali murid ibunya podo ikut ke sekolah dihias tipis-tipis, padahal saya minta tidak usah dihias. Mereka pengen dihias. Apa? Bagus. Jadi kalau sudah begitu, wali murid tahu, oh ya, kegiatannya banyak ya, anak ditampilkan saat upacara. Besoknya lagi, nggak harus kelompok. Misalkan ada kelas 1 yang pintar nyanyi, berani, dia ditampilkan nyanyi. Jadi setiap upacara itu ada selalu ada tampilan dari siswa seminggu sekali. Atau kalau memang butuh latihan 2 minggu sekali boleh, silakan. Dulu saya mengawali di sekolah saya itu, setelah saya awali dengan anak-anak tampil, minggu-minggu berikutnya kelas-kelas lain juga tampil. Ada yang nyanyi solo, ada yang nari, ada yang apa begitu. Ada yang baca pantun, puisi. Jadi Bapak Ibu. Kemudian untuk sosialisasi kepada wali murid itu perlu Bapak Ibu. Tadi mau ada program-program yang disampaikan itu harus disosialisasikan ke wali murid agar tahu kegiatannya. Kalau wali murid nanti ada sumbangsi atau apapun itu sifatnya sukarela, tidak boleh ada paksaan, jadi biar diserahkan kepada paguyuban. Jangan lupa itu nanti di foto ada berita acara, notulensi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, memang guru itu perlu tantangan. Ya, jadi kalau kita ini hanya melulu begitu aja setiap hari, kita hanya datang ke sekolah, mengajar. Setelah itu pulang, kita akan mengalami kejenuhan sendiri, jenuh, kita bosan hanya begitu. Kita tidak punya ini ya, tidak punya apa istilahnya inovatif dan tantangan dari diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan malam, oh ya besok murid itu tak ajak begini. Nah setiap harinya pembelajaran jenengan menyenangkan, jenengan sendiri itu jadi tertantang dan senang gitu, cinta dengan pekerjaannya. Akhirnya ya tidak bosan, tidak jenuh, gitu. Jadi memang guru itu perlu menantang dirinya sendiri ya.
Jadi kalau hanya melulu begitu saja setiap hari itu saja yang direalkan, jadi akan bosan. Nah, jadi jangan terlalu ada di zona nyaman gitu ya. Jangan terlalu lama-lama Bapak Ibu, nanti ketiduran. Kemudian untuk game edukasi itu sebenarnya memang menarik Bapak dan Ibu, tapi perlu dilihat dan diukur dengan daya dukung yang ada di sekolah. Satu, game edukasi nantinya menggunakan apa? Siswa boleh tidak memakai HP ke sekolah, punya enggak mereka perangkatnya? Kalau tidak punya, silakan misalkan menggunakan kuisis. Sekarang kan ada model begini Bapak Ibu, siswa maju pegang itu yang dipilih, tapi nanti dari gurunya dari sini yang mengoperasikan. Boleh Bapak Ibu pakai kuisis, pakai Kahoot ya, model digital ya. Itu perlu diukur dulu dengan kemampuan sekolah dan daya dukung. Ada tidak? Kalau misalkan nih LCD-nya ya, proyektornya cuma satu, perlu ditambah, monggo ditambah. Diukur dengan RKS, itulah mengapa kalau penyusunan RKS guru perlu dilibatkan. Butuhnya apa? Nah, silakan nanti kalau memang butuh proyektor, masukkan ke RKS. Kapan itu mau dibelanjakan? Ditulis di situ. Okay. Kemudian tapi perlu ini juga Bapak Ibu ya, untuk kalau sekolah satu kelas satu LCD kira-kira aku nggak boleh sih. Oh begitu ya. Nyicil langsung. Hari Senin kelas 1, hari Selasa kelas 2. Enggak masuknya beli Pengadaannya. Buka dulu. Ya nanti sekarang ada berapa LCD di sekolah? Yang berfungsi hanya satu. Hanya satu. Ada berapa semua Pak? Vivo ada 3. Ada 3. Sudah rusak. Oh iya. Ya berarti memang waktunya beli, karena cuma satu ya. Waktunya Bu. Iya, kalau ngangkatnya Ya nanti kan. Sekolah lain tuh. iya, nanti enggak ya. Kayaknya kesini semua. Iya. Kita harus tahu diri. Ya semuanya harus diukur ya Bapak Ibu. Kemudian untuk anak-anak agar bisa IT itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu kalau itu masuk di dalam pelajaran. Askul. Namanya ekstrakurikuler. Ya, masukkan ke ekstrakurikuler, tapi bisa kalau memang anak-anak pulang sekolah itu bisa ya. Misalkan ada tambahan pelajaran TIK atau informatika. Nah, anak-anak itu kalau bukunya emang ada ya, tapi gitu. Misalkan aja coding, nah diajari coding, tapi memang harus ada tenaga pengajarnya. Nah, kalau tenaga pengajar ini di sekolah ada tidak yang mengajar? Kalau tidak ada, bisanya adalah freelance, guru tamu. Jadi kalau sampai mengangkat guru kan nggak boleh ya, apalagi sekarang ini akan ada pengangkatan P3K ya. Jadi itu yang tidak boleh. Jadi semuanya tadi saya kira sudah sangat bagus, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana sih implementasinya, diukur dengan kemampuan, dan yang terpenting itu adalah apa yang hari ini kita diskusikan tidak hanya menjadi formalitas observasi kinerja saja, tapi bisa betul-betul diimplementasikan agar kinerja terbaca meningkat dan nantinya SD Mayang 4 bisa dapat bos kinerja, dapat bos kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu, karena itu memang diperlukan kerjasama yang baik. Yang terpenting tadi adalah tidak hanya menjadi formalitas, tapi harus diimplementasikan dan harus ada keajekan. Jadi Bapak Ibu sendiri juga meningkatkan ini ya, kepedulian dan semangatnya. Oh ya, aku hari ini buat program. Oh hari ini aku harus ngecek anak-anak literasinya bagaimana. Hari ini aku harus ngecek kegiatan yang ini bagaimana. Itu nanti baru programnya bisa diukur. Jadi memang program di sekolah itu sekali waktu kan harus diukur, dievaluasi sudah efektif belum berjalannya, hasilnya bagaimana. Gitu. Kemudian ada kegiatan namanya refleksi, kan ada ya gitu ya, direfleksi ini bagaimana. Kalau memang bagus lanjut, tidak bagusnya di mana. Nah kalau memang ini perlu diganti, ya diganti.
Nah, karena sekolah itu kan sudah ada rencana kerja jangka pendek yang 1 tahun, rencana kerja jangka pendek menengah yang 4 tahun, dan rencana kerja jangka panjang yang 8 tahun. Itu semuanya ada di KSP. Oke? Itu Bapak Ibu.